Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Temanggung, para guru, para staf, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya dikasih waktu berapa menit? Baik. Dalam suasana Idul Fitri, suasana halal bihalal. Jadi istilah halal bihalal ini istilah yang sangat Indonesia, ya, karena nggak ada di istilah lain. Di Mesir juga nggak ada, di Arab Saudi nggak ada halal bihalal. Orang Mesir kalau dengar ya bingung terjemahan ini apa, ya mumet halal ke halal dengan halal dengan halal maksudnya apa? Ini memang istilah Indonesia banget, dan dengan dibalut tradisi yang juga sangat Indonesia. Karena memang tabiat orang Indonesia itu ramah, baik, suka memaafkan, dan gampang minta maaf. Nggak iya, ya iya. Oh, nyanyo. Iya. Tapi ada lagi, suka ngambil barang orang, korupsi. Lagi budaya yang perlu dilestarikan. Skop bawah sampai atas gitu, menurut budaya asli Indonesia hari ini. Jadi kalau orang Arab itu selepas Idul Fitri, sholat Id bubar, paling turu. Ono kaya orang Indonesia, orang Jawa apa meneh sungkeman, ono ziarah ke tempat saudara, ada khusus mana ziarah kubur bersih. Ono ning Arab, ning Saudi, ning Mesir ono khas Indonesia, halal bihalal. Tapi landasan hukumnya ada di dalam agama, ada. Maka dalam hadis dikatakan man indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Sing sopone punya kesalahan, pernah menzalimi saudaranya, falyatahallalhu, maka segera minta dihalalkan. Nah, kuwi maksudnya halal bihalal, minta dihalalkan supaya kesalahan kita itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya terkait kesalahan kita itu dibagi menjadi dua. Satu, terkait kesalahan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora sembahyang, ora poso, duwe duit pelite ora umum, ora gelem bayar zakat, ora gelem haji, umpamane ini terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau non muslim baru umur 69 tahun baru tobat masuk Islam, umur 70 tahun meninggal dunia umpama ini. Jadi hal-hal yang terkait dengan Allah ini taubatnya lebih sederhana. Dia banyak beristighfar, menyesal tidak melakukan yang dia lakukan lagi, dulu nggak pernah sholat, tobat sholat. Tapi menurut mazhab Syafi'i bahwa siapapun yang tidak sholat, semisal 20 tahun nggak sholat sejak dia balik, maka dia harus qadha sholat yang dia tinggalkan, di samping dia harus bertaubat. Tapi bisa dilakukan itu, dan Allah Maha Pengampun. Sing angel itu kesalahan dengan sesama manusia. Ini yang susah. Kalau dia belum minta dihalalkan, belum minta maaf, dan orang yang dizalimi belum memberi maaf, tempatnya di neraka. Ampun. Apalagi wah udah ngerasa salah, ini gak cuma pura gengsi. Aku kan atasan nih, kayak bawahan saya, masa saya minta maaf ke bawahan saya, gengsi. Oh, hati-hati, karena kesalahan dengan manusia itu berat. Sebelum dia memaafkan, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau punya hutang. Hutang tetap wajib dibayar karena terkait erat dengan interaksi dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sangat wanti-wanti dengan hak orang lain, terutama dengan hutang. Bahkan ketika ada orang meninggal, Rasulullah itu sering nanya, ini orang ini punya hutang nggak? Kalau punya hutang, Rasul tidak mau jadi imam sholat. Sampai ada sahabat lain yang mau menjamin, saya Rasulullah, saya jamin hutang yang saya bayarkan, baru mau jadi imam sholat. Karena jiwa seseorang ini ketika meninggal dunia, mu'allakun bidainihi, dia itu terikat atau tergantung dengan hutangnya. Dia sholat, puasa, haji, ngibadai kenteng, sunai kenteng, poso Dawud, Senin Kemis, utang 10.000 wah dibayar gara-gara ngambil nang warung tetangga kurang 10.000 sisuk wae kelalen orang dibayar gara-gara 2-3 biji tahu goreng. Tapi gara-gara itu nanti dia nggak bisa masuk surga, sengsara. Maka surat terpanjang di Al-Quran, ayat terpanjang, bukan surat terpanjang, ayat terpanjang itu ayat terkait utang, satu halaman full ngomong tentang utang. Nah, maka sekarang sebelum ajal kita itu datang, mikir sih kira-kira saya punya hutang enggak? Kalau punya hutang segera bayar, karena ini terkait dengan hak agama. Pernah berbuat salah enggak sama orang lain? Ketika saya nyadar saya pernah berbuat salah, segera datangi, minta maaf, minta dihalalkan. Maka Rasulullah SAW dulu, ketika beliau ini sudah ada firasat akan meninggal dunia, beliau kumpulkan para sahabat semuanya di masjid. Beliau berdiri, wahai semua jamaah, semua sahabat yang hadir di hadapan saya, sekiranya suatu kali, sekiranya ada yang pernah saya zalimi, silahkan waktunya hari ini untuk meminta haknya kepada saya. Jika ada yang punya hutang, silahkan minta kepada saya. Jika pernah ada yang kena pukul, ada yang pernah ketendang, silahkan sekarang waktunya untuk memberi balasan. Rasul, manusia mulia terbaik, tapi masih merasa seperti itu, masih merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya mendolimi orang lain tanpa disadari. Maka pada waktu itu ada satu sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, saya. Kaget sahabat, terkejut sahabat-sahabat semuanya. Rasul berdiri di situ minta dihalalkan segala dosanya. Kondisi Rasul bukan sedang sehat-sehatnya, sedang sakit.
Rasul itu seumur-umur sakit hanya 2 kali. Kali pertama waktu kena racun, bentar sininya. Kali terakhir waktu sebelum meninggal dunia. Rasul pernah kena racun karena diracun oleh orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan para sahabatnya dalam kondisi sakit, mengatakan siapa yang pernah haknya saya ambil silahkan tuntut sekarang. Satu sahabat angkat tangan mengatakan, ya Rasulullah, suatu kali saya ikut jihad bersamamu, suatu kali saya ikut berperang bersamamu, dan pada waktu itu engkau pukulkan kayu, Rasul membawa kayu ke tubuh saya. Waktu itu Rasul nggak sengaja barangkali, tapi sahabat mengatakan, kau pukulkan kayu ke mengenai tubuh saya. Saat ini saya ingin membalas. Sahabat marah semua. Ini gimana Rasul lagi kondisi sakit kok malah mau membalas kesalahannya, kan gitu. Akhirnya Rasul dengan tenang, silahkan sekiranya hendak membalas mengambil hak saya, karena kelak di akhirat sudah tidak ada lagi, sudah tidak bermanfaat lagi. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, waktu itu tubuh saya terbuka bagian atas, maka Rasul buka tubuhnya bagian atas. Untuk apa? Minta dibalas supaya di akhirat nanti bebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dibuka dadanya, sahabat tadi kemudian dia sudah memegang kayu kecil. Sahabat lain sudah geram semuanya, tetapi Rasulullah mengatakan, kalian tenang, karena ini terkait hak saya, urusan saya dengan satu sahabat ini, bukan urusan kalian. Karena di akhirat tidak ada yang bisa membantu saya. Maka ketika dibuka bajunya, sahabat ini langsung melempar tongkatnya, melempar kayunya, memeluk Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini sebelum engkau meninggalkan kami, saya ingin kulit saya menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Ternyata ngapusi, ngepre. Ini namanya kalau di kalangan masyarakat sering disebut dengan istilah nyari berkah. Nyari berkah Rasulullah SAW dengan cara menempelkan kulit sahabat kepada kulit Rasulullah SAW. Jadi minta dihalalkan, tapi bukan minta dihalalkan darahnya ya. Zaman sekarang beda sedikit, halal darahnya kan repot. Sejak kapan Badan Peneliti Nasional, Riset Nasional turut campur soal hisab rupiah, soal fikih ya kan, malah kemudian memunculkan isu wacana halal darahnya yang berbeda. Nah, nggak ada. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Berbeda di dalam fikih itu sangat biasa. Kalau berbeda di dalam persoalan-persoalan yang terkait interaksi dengan manusia, kita harus jeli perbedaan ini terkait apakah terkait hakkah. Jika terkait hak, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita memakan hak orang lain, karena ketika kita sampai memakan hak orang lain sangat berbahaya. Rasulullah SAW itu dulu pernah menanya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak wahai para sahabat, siapa orang yang merugi itu? Maka sahabat langsung refleks menjawab, al-muflis minna malah dirham waladina. Orang rugi di antara kita ya orang yang nggak punya dirham atau dinar, nggak punya duit, nggak punya rupiah, nggak punya dolar, nggak punya perseling, nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil mewah. Itu rugi. Dan itu yang ada di gambaran para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu. Yang namanya muflis itu apa? Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Orang datang pada hari kiamat dengan rajin sholat, rajin ibadah, rajin tahajudan, rajin luar biasa. Sholat sunnah atau ketinggalan. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin, rajin poso. Orang minggu Ramadan, Senin Kamis ya poso, ndawur sekalian. Tiap pertengahan bulan Hijriah ya poso, 13, 14, 15. Sombet, rajin.
Jadi ya dia mau kima bisolatin wasiamin. Tapi sayangnya apa? Syatamahadha. Kerjaannya apa? Ngumpat orang lain, ngerumpi, ngomongin wong, walau wong kayak kesente ora umum. Saiki mesti cepat kurang mampu izin alasan silaturahmi karo saudara itu rampung. Wah, izin. Wah kayak teko ngajak terlambat ora tahu. Nah, kerjaannya gunjing. Ini bahaya, ini akan rugi kelak. Syatamahadha wa qadafahadha itu menuduh orang lain selingkuh, itu namanya qadaf. Maka hati-hati yang suka nonton TV berita selebritis sing isinya gosip. Kita melihat kita itu sama saja nonton dosa. Maka tontonan kita itu menambah dosa. Tidak boleh, haram menonton membaca berita tentang gosip. Karena itu terkait kehormatan orang lain, tidak boleh diumbar. Wah, di Indonesia kok ayo diumbar. Terkait ranjang orang kok diumbar, ini nggak boleh sama sekali. Pelakunya dosa besar, sing nonton ya dosa besar, presenternya apa meneh dosa karuan. Hati-hati dengan berita gosip. Kalau benar dosa, salah ya dosa. Kalau dalam Islam, ketika seseorang itu menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, kalau tidak ada bukti, maka dia wajib dihukum jerat, dicambuk 80 kali cambukan. Abot dosanya, karena terkait berita kehormatan orang lain. Adapun benar nih, tetap dosa. Kenapa? Karena di dalam Islam ketika ada suatu hal ada bukti real. Makanya ketika menuduh orang berzina, syaratnya harus ada 4 saksi dan melihat seperti masuknya timba ke dalam sumur. Dek sing ngrung kok agak ngundang njeluk kancane, ayo sampai sono serampung. Ora iso. Wong telu siji telat. Nanti trompo. Ada CCTV, ora ditompo. CCTV bisa dimanipulasi, maka tidak bisa. Ora bisa dimanipulasi, tetap ora entuk. Karena ini terkait kehormatan orang, nggak boleh. Nah, ini maka hukumannya berat. Karena ketika ketahuan ada orang menikah kemudian berzina, ada 4 saksi, apalagi ngakui. Kalau secara Islam dirajam sampai mati, makanya berat. Padahal Indonesia ki aneh, IP dewe diumbar dewe nang TV, ditonton wong sak Indonesia Raya. Aja piye? Itu kalau secara hukum Islam namanya al-iqrar, ngaku berzina. Hukumannya sama, rajam sampai mati kalau sudah menikah. Meskipun tidak ada saksi, tapi dia sudah ikrar, mengaku di depan umum, saya zina, saya selingkuh, umpamane. Maka hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Hati-hati. Wa qadhafa hadza wa safakat damma hadza. Kerjaannya apa? Membunuh orang, ngerampok dan lain sebagainya. Maka nanti di akhirat dia akan rugi. Kenapa? Karena ketika kelak di akhirat dia akan diambil kebaikannya, amal perbuatannya untuk diberikan kepada orang ini, orang yang dia gunjingin ini. Yukhad min hasanatihi, diambil kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. Pak Infania kalau sudah habis kebaikannya, gantian kesalahannya yukhad min khotoyahum. Kesalahan-kesalahannya diambil, dikasihkan kepadanya. Akhirnya apa? Faturiha finnar, maka kemudian dia akan dilempar ke dalam api neraka. Maka hukuman terkait sesama manusia ini sungguh bukan hal yang sepele menurut Islam. Maka sangat benar ketika kemudian di Indonesia itu mempunyai tradisi yang sangat mungkin orang lain menganggap sangat unik, yaitu tradisi halal bihalal. Mumpung ketemu bareng, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Meskipun dia sama ini, minal aidin wal faizin ini bahasa Arab, ini Arab sendiri tidak paham. Artinya apa ya orang ngerti. Ini bahasa Arab Indonesia. Intinya kalau kaya lah. Kalau yang benar sebenarnya taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, ibadah baik kita. Ini minal aidin wal faizin nono artine. Tekon wong Mesir bingung ki maksudnya apa gitu.
Ini tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Anggap aja ini bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Podo karo halal bihalal, anggap aja itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Yang penting kan inti ini, yang penting saling paham. Karena di dalam sebuah kaidah dikatakan kaidah ushul fikih, al-ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yang penting itu maksudnya, masalah kalimatnya bener mau salah kira penting. Sama dengan orang bisu Arab nikah akad, sah nggak nikahnya? Sah, meskipun tidak mengatakan saya nikahkan, kan? Fulanah binti fulan dengan ini dengan mahar sekian, itu mesti seperti itu. Nah, dia bisu, suruh bilang kok itu nggak bisa, sah nggak nikahnya? Sah. Sementing maksudnya. Maksudnya itu kayak gitu, halal bihalal. Orang nggak paham maksudnya itu, saya minta dihalalkan kesalahan saya. Anda juga ketika ada salah, saya halalkan kesalahan Anda. Kan intinya itu. Makanya dalam hadis, fal yatahalalhu minha, supaya dia minta dihalalkan dari kesalahan-kesalahannya. Ini forum yang memang bagus, forum silaturahmi. Dan silaturahmi itu memanjangkan umur, memanjangkan, memperbanyak rezeki. Sehingga dalam sebuah hadis katakan, man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi au yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak, siapa yang punya keinginan supaya umurnya dipanjangkan, supaya rezekinya dilimpahkan, sering-sering bersilaturahmi, ketemu rekannya, ketemu temannya, ketemu kerabatnya, ketemu saudaranya, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Ya. Jadi kita sama-sama kumpul di sini itu mudah-mudahan semuanya rezekinya dilancarkan. Dan bapak-bapak ibu sekalian ini luar biasa, karena seorang guru itu sesungguhnya para mujahid. Kan khairun nas yang fa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan bapak-bapak guru di sini ngajar itu ilmu yang tafabihi, termasuk ilmu yang bermanfaat yang pahalanya itu akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Hanya ada 3 yang pahalanya ngalir sampai kiamat. Idza mata ibnu Adam, ari kalane mati an Adam, ing koto amangka putus amaluhu amal perbuatannya illa min salatan kejaba 3 perkara. Sedekatin jariyatin yaiku sedekah jariyah atau ilmu nyuta tapi utawa ilmu kang manfaati. Awalatin sholin atau anak soleh. Jadi ketika kita ngajar, memberikan ilmu pengetahuan, ilmu apa saja, fisika, kimia, biologi, matematik, oh luar biasa. Maka dulu saya sering kepikiran, mbok-mbok yang buat bumbu Indomie, yang buat Indomie pahalanya luar biasa itu. Bayangin kusin kos-kosan ngeleran di duitnya mimpiran yang mimpiran 5.000 somangan beli Indomie, pahalanya luar biasa itu. Ya. Yang buat lampu ini andai muslim, sayangnya bukan muslim, yang pertama kali bukan lampu. Pahalanya luar biasa. Nah, kita di sini mengajar, pahalanya juga luar biasa. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, siapapun man 'allama harfan, man 'allamani harfan, surtu lahu 'abdan. Siapapun yang mengajari saya 1 huruf saja, maka sesungguhnya saya itu sudah menjadi budak dia. Muridnya harus takzim, harus hormat kepada gurunya. Maka suatu kali itu, suatu saat Imam Syafi'i sedang mengajar. Lagi ngajar, tiba-tiba ada orang datang lusuh, bajunya itu nggak karu-karuan, koyone kok koyo wong tani tampangnya. Imam Syafi'i langsung berdiri, langsung datang memeluk beliau, mencium tangannya. Murid-muridnya, santrinya kaget semuanya. Ini siapa kok Imam Syafi'i begitu hormat? Akhirnya setelah orang ini pergi, bertanyalah murid-muridnya kepada Imam Syafi'i, dia siapa? Wahai sang imam. Imam Syafi'i mengatakan, dia guru saya. Kaget lagi, perasaan dia nggak pernah ngajar orang ini, perasaan cuma petani keluduk, kerjaannya ke ladang kok. Imam Syafi'i sampai belajar, luar biasa. Engkau belajar apakah dari beliau wahai imam? Muridnya mikir, oh berarti ini orang ahli fikih ini, oh berarti ahli hadis ini, oh berarti ini orang luar biasa ini, orang ahli tafsir mesti ini. Mikirnya udah luar biasa, tapi apa kata Imam Syafi'i? Dia ini mengajari saya. Suatu kali saya itu bingung membedakan antara anjing kecil sama anjing dewasa. Saya tanya kepada orang ini, dia mengatakan kalau anjing itu nek nguyuh sikile ora berangkat berarti cilik.
Nek nguyo sikile berangkat harus dewasa. Hanya ngajarin itu ternyata. Hanya ngajarin soal cara anjing kencing, bedakan mana anjing yang dewasa sama enggak. Tapi Imam Syafi'i begitu taatnya luar biasa. Langsung orangnya datang, pada santri-santrinya masih di situ, berdiri, menemui orangnya, cium tangannya, dipeluk beliau karena telah mengajari satu ilmu pengetahuan. Wah, apalagi yang di sini sampai mau purna itu berapa tahun? 20 tahun, 25 tahun, 15 tahun. Wah, insya Allah ilmu ini yuntafaq bihi. Amin. Menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya selalu mengalir sampai hari kiamat. Amin. Ilmu apapun. Maka ketika Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan melapangkan, akan buatkan jalan tol. Kemana? Menuju surga. Ini ilmu apa saja, bukan hanya ilmu agama, ya fisika, ya kimia, ya apapun. Karena sesungguhnya di dalam Islam tidak mengenal istilah dikotomi ilmu umum dengan ilmu agama. Semuanya ilmu agama. Maka ketika kita membaca Ihya Ulumuddin berilmu, di sana dikatakan Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama namanya ilmu fardu kifayah, dan yang kedua namanya ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Ketika dia itu tidak mengetahui ilmu tersebut, maka berdosa. Yang disebut ilmu fardu ain adalah al-umur minad din bid-darurah. Prinsip-prinsip pokok agama, yaitu rukun Islam, rukun iman. Semua orang harus wajib tahu yang namanya sholat, tata cara sholat. Ini orang ngerti sholat dosa. Sholat duhur ngerti 5 rakaat dosa. Semangat yang sholat subuh rakaat gak 3 rakaat, tak tambahin 5 rakaat, sih semangat sehat, ya nggak boleh. Maka wajib mengetahui fardu ain. Bulan Ramadan harus puasa Ramadan, wajib tahu. Dia punya profesi sebagai pedagang, penghasilannya bersih tahun 100 juta bersih, tahu cara zakatnya berapa persen, disalurkannya kemana, duit wajib haji tahu. Ini darurat namanya. Ini namanya fardu ain yang setiap muslim harus tahu. Ada ilmu yang kedua namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu ilmu sekiranya sebagian orang Islam itu sudah melaksanakan, maka sebagian yang lain gugur tidak berdosa. Di antaranya terkait ilmu hisab, matematik. Karena ini orang-orang sing iso matematik kok bingung bangun main piye. Bangun gedung-gedung bagaimana, buat pesawat piye carane, kan harus dihitung semuanya. Di antaranya kedokteran, maka istilahnya nek sak Temanggung, orang-orang sing mlebu kuliah kedokteran umpamane dosa kabeh wong Temanggung. Karena fardu wajib, tapi fardu kifayah. Sudah ada 1, 2, 3 orang yang masuk kedokteran aman, kita nggak kena dosa. Tetapi fardu itu artinya apa? Harus dilaksanakan. Ini Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga bagi ilmu menjadi 2 lagi. Nah, ini tadi. Yang pertama itu ilmu yang namanya ilmu dunia, yang kedua ilmu akhirat. Tapi ilmu dunia bukan fisika, kimia, biologi, bukan. Itu di dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Disebutkan juga dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bahwa ilmu dunia itu apa? Ilmu yang tujuannya kita belajar supaya dikatakan oleh orang lain, oh nyongki pinter, nyong dokter, nyong profesor. Nah, ini namanya ilmu dunia. Karena dia mencari ilmu, menuntut ilmu untuk mencari dunia saja. Tidak ada niat khalisan lillah, bukan untuk lillah, bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Tapi yang kedua, ini yang paling penting adalah ilmu akhirat. Ngajar matematik ikhlas lillahi ta'ala, ini namanya ilmu akhirat. Belajar fisika niat lillahi ta'ala, ini namanya ilmu akhirat. Belajar astronomi niat lillahi ta'ala, ini namanya ilmu akhirat. Karena dia belajar hanya untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Maka kemudian ketika kita membaca ayat Al-Quran, ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian sebelum menciptakan Adam ini melakukan rapat dengan malaikat, ini ja'il fil ardi khalifah, saya ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Maka Adam ketika tercipta juga dikasih bekal. Apa bekal yang diberikan Allah kepada Adam alaihissalam? Ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Maka kemudian ketika Allah mengumpulkan seluruh malaikat termasuk iblis dites terkait ilmu pengetahuan, nggak ada yang bisa jawab dan yang bisa tahu, yang tahu hanya Adam alaihissalam. Maka Allah perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Begitu mulianya ilmu pengetahuan. Maka Islam itu dari awal memang cinta ilmu, amanah ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bahkan ketika terjadi perang Badar, kemudian kemudian ada tawanan-tawanan Badar yang tertangkap. Musyawarah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Dalam musyawarah itu mereka menyatakan ini orang kita apakan layaknya. Para tawanan ini kita apakan. Umar tegas, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, maka selayaknya mereka hanya bisa dihukum pancung, dihukum mati. Tapi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka itu adalah saudara kita, mereka adalah kerabat-kerabat kita. Sekiranya mereka punya ilmu pengetahuan bisa baca tulis, kita manfaatkan saja mereka untuk ngajari anak-anak Madinah supaya mereka bisa baca tulis. Ilmu. Rasul memanfaatkan itu. Maka menuntut ilmu itu bukan sekadar sampingan di dalam Islam, tetapi merupakan sebuah kewajiban, hal yang harus dilakukan. Karena ketika ini ditinggalkan, akibatnya kita menjadi bangsa yang terbelakang. Dulu ketika awal Islam datang, pusat peradaban ada di mana? Persia dan Romawi. Nek zaman saiki Amerika karo Rusia, dua negara adidaya besar yang menguasai dunia. Tapi dari awal Islam menyatakan bahwa hal terpenting itu ilmu. Maka ketika ilmu tertanam, Romawi dan Persia akan runtuh dengan sendiri. Maka ketika terjadi ekspansi besar-besaran, Romawi Persia bisa diruntuhkan pada masa Umar bin Khattab. Romawi kemudian semakin mengecil. Wilayah Mesir dikuasai oleh umat Islam, Syam dikuasai umat Islam, Afrika Utara dikuasai umat Islam, Spanyol dikuasai umat Islam, dan puncaknya para Sultan Fatih Romawi runtuh. Apa yang terjadi? Tidak sampai 100 tahun umat Islam itu menjadi sumber peradaban dunia, poros peradaban. Zaman Bani Umayyah sudah mulai berkembang pesat ilmu pengetahuan. Zaman Abbasiyah pusat ilmu pengetahuan, karena ilmu dikembangkan oleh umat Islam. Dan dimanapun umat Islam itu masuk suatu negara, di situ ilmu pengetahuan berkembang. Tidak ada satupun negara yang pernah dimasuki oleh umat Islam kecuali ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di Spanyol 800 tahun umat Islam menguasai Spanyol, peradaban luar biasa, ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu kedokteran luar biasa. Bahkan menjadi ciri khas dunia Islam pada waktu itu, setiap kota besar itu punya lembaga observasi yang namanya teropong bintang. Teropong kalau zaman sekarang kayak NASA ya. Itu menjadi ciri khas dunia Islam. Di Baghdad ada, di Suriah, di Syam ada, di Kairo ada, di Asfahan ada. Jadi lembaga antariksa itu menjadi ciri khas umat Islam. Maka pakar-pakar astronomi itu banyak umat Islam itu. Kita punya Ibnu Sina yang sangat luar biasa. Kita punya Ibnu Rushd yang luar biasa. Punya kedokterannya juga luar biasa. Yang pertama kali menerapkan sistem bedah dalam kedokteran ini umat Islam. Yang membuat robot-robot dulu sudah ada umat Islam. Di Andalus itu sudah mulai penelitian untuk membuat apa? Pesawat. Itu sudah ada zaman Andalus. Tapi ketika Andalus runtuh apa? Kalau Anda baca bukunya Justalabah, Hadaratul Arab, peradaban Arab,
Itu disebutkan di sana bahwa setelah umat Islam itu diusir dari Spanyol, Spanyol yang sebelumnya itu punya peradaban luar biasa langsung turun drastis. Yang sebelumnya irigasi bagus langsung terabaikan semuanya. Yang sebelumnya ilmu pengetahuan luar biasa habis semuanya karena umat Islam diusir dari Spanyol. Karena umat Islam dibantai oleh bangsa Prancis dan juga orang asli Spanyol yang beragama Kristen. Tapi di zaman Abbasiyah hebat. Bahkan Rasulullah dari awal itu mengajarkan kita untuk belajar bahasa asing. Maka belajar bahasa asing ini menjadi sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah itu dulu ketika surat-suratan kepada orang Yahudi itu sering awalnya menggunakan bahasa Arab. Rasul pakai bahasa Arab, sana pakai bahasa Ibrani. Kemudian Rasul ketika mereka menggunakan bahasa Ibrani, Rasul butuh penerjemah. Tapi ini kan berbahaya ketika surat-surat ini terkait hal yang rahasia, gitu. Karena kita nggak harus menggunakan penerjemah, harus menggunakan jasa penerjemah. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani dan dalam jangka 11-12 hari sudah mampu menguasai bahasa Ibrani, sehingga menjadi penerjemah Rasulullah SAW. Belajarnya ke siapa Zaid bin Sabit? Ya ke orang Yahudi. Berarti saat ini ketika kita belajar bahasa Inggris itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Belajar bahasa asing. Berarti ketika kita belajar bahasa Prancis itu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita belajar bahasa Spanyol berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, disetujui oleh Rasulullah, merupakan sunnah yang harus kita teladani. Namun belakangan kan sering muncul sunnah-sunnah ini yang disempitkan maknanya. Seakan-akan sunnah itu sekadar celana cingkrang, jenggotan, ya kan, bajunya baju tertentu, pakai jubah. Seakan-akan itu sunnah Rasul. Ya itu memang bagian kecil. Ya kalau sekadar pakai jubah, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah. Maka kita jangan kemudian menyempitkan sunnah Rasulullah SAW. Rasul itu kerjaan atau punya pekerjaan setiap hari itu mengajari sahabat kultum di masjid. Itu bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita sini belajar ngajar, ini bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Seperti kalau Rasulullah SAW muncul murid-murid beliau yang sangat luar biasa, diantaranya adalah Abu Hurairah yang kerjaannya di masjid jadi dosen ngajar para tabi'in. Bunda Aisyah perempuan juga menjadi dosen para tabi'in. Abu Darda, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, mereka para dosen para tabi'in. Itu jadi menjadi guru. Itu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita ngajar itu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wah, aku kerjaannya ngaret lurung cari rumput, makani wedus, ganjel biar ikut sunnah Rasul bisa. Justru Anda mencari rumput itu juga ikutin sunnah Rasulullah SAW. Wah, Rasulullah itu dulu penggembala kambing kok. Anda dagang ikut sunnah Rasulullah SAW. Rasul juga pernah berdagang. Menjadi petani juga sunnah Rasulullah SAW. Suatu kali Rasul ketika di Madinah melihat orang yang sedang bertani mengawinkan kurma. Nah, jadi kurma itu nggak bisa langsung berbuah, harus dikawinkan, diambil yang laki-lakinya, ini dikepiok-piok, dikawinkan silah. Kalau kayak gitu nggak berbuah. Maka semua Rasul, kok dikawinkan ya? Emang kenapa Rasulullah? Kalau nggak dikawinkan bisa buah nggak? Kan kata Rasul. Akhirnya dicoba nggak dikawinkan, ternyata nggak berbuah. Sahabat mengadu, ya Rasulullah malah nggak berbuah. Maka kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal dunia udah terserah kalian lah. Kalian lebih tahu. Soal pertanian, petani lebih tahu. Jadi menjadi petani juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wah, kerjaan saya sopir angkot. Dan Rasulullah itu terbiasa mengendarai unta, terbiasa mengendarai kuda, keledai. Bahkan kalau sudah mengendarai keledai ataupun kuda di tengah jalan, kadang sholat sunnah di kendaraan. Artinya apa? Menjadi driver, menjadi sopir juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cuma belakangan kita sering menyempitkan kata sunnah itu.
Padahal jelas kata ulama yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dilaksanakan, sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu namanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya sunnah bukan hanya sekadar malam sunnah. Memang cuma sunnah yuk sunnahan. Ora, jadi bagian dari sunnah Rasul, tapi bukan semuanya. Apapun yang kita laksanakan sehari-hari, selama itu niat karena Allah Ta'ala, berarti kita telah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan kemudian kita sempitkan sunnah Rasul menjadi hal-hal yang sifatnya ta'budi, yang sifatnya ibadah saja. Muamalah pun mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita anggap bahwasanya ngumpul orang di sini. Nah, Rasul kan nggak pernah melaksanakan halal bihalal. Berarti ini bid'ah. Pas nanti dalil jelas. Bid'ah itu adalah perbuatan man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fawaradun. Sebuah perbuatan yang tidak punya landasan hukum syariat sama sekali, nggak ada dalile. Nah, itu namanya bid'ah. Karena belakangan banyak halal bihalal lagi bid'ah. Wah, peringatan Maulid Nabi bid'ah. Wah, dibaan Barzanjian bid'ah. Wah, juga apa bid'ah ke piye? Bid'ah itu kalau tidak ada landasan dalil. Oke, halal bihalal katakan bid'ah, enggak ada dalil, jari sopo enggak ada dalil. Kan tadi saya sampaikan, mangkanat indahu madlamatun falyatahallalhu minha. Siapapun yang punya kesalahan mendolimi orang lain minta dihalalkan. Caranya biar, yo terserah. Arab langsung tekonin umumnya, yo monggo. Arab kumpulan nangke ini buat acara halal biar yo itu. Intinya kan minta maaf. Jul silaturahmi dalilnya jelas man sarrahu ayub sallallahu fi rizqi aw yus'alu fi athari falyasir mau. Sing sapa wong pengen dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, ya silaturahmi, dalilnya jelas. Maka kita jangan kemudian memahami dalil itu secara saklek, secara literal saja. Wow, ziarah kubur khusus Ramadan, kok orang Ramadan orang ziarah bid'ah. Ya kan jelas dalilnya kuntuna itu ziyaratul kubri fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, saat ini berziarahlah karena itu dapat mengingatkanmu kepada kematian. Kapan? Ya Arab saiki yo entuk, sesuk yo entuk, bulan Syawal entuk, Ramadan yo entuk. Enggak ada masalah kapan saja. Ini dalilnya jelas, jangan kemudian mengatakan wah itu Rasul kan nggak pernah khusus bulan Syawal ziarah. Nek bulan Syawal kok ziarah bid'ah. Bid'ah itu kalau tidak ada dalil umum yang menaungi. Sholat subuh 10 rakaat ya bid'ah. Meskipun masih semangat 5 rakaat ya bid'ah itu namanya. Karena menambah-nambah membuat ajaran baru dalam agama. Ada di YouTube itu sholat pakai peci, kemudian mukanya ditutup, takbir sambil gini. Nah itu bid'ah. Rasul nggak pernah ngajarin sholat seperti itu. Itu baru bid'ah karena tidak ada landasan hukumnya sama sekali. Kadang orang tidak bisa membedakan mana itu bid'ah, mana itu perbuatan yang sifatnya muamalah. Bid'ah itu khusus kata Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Bid'ah itu khusus terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ta'abbudi, dengan ibadah. Ada muamalat itu tidak ada bid'ah. Ibadahnya ya sholat ya puasa. Jelas puasa sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis sunnah, pertengahan bulan Hijriah, puasa Daud. Orang usah nambah-nambah puasa ngerawat, orang usah. Puasa weton, orang usah. Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Nah ini jelas. Tidak ada ajaran landasan, dalil umum juga nggak ada, dalil khusus juga nggak ada. Maka kita nggak melakukan itu, nggak usah pakai posong rawat macam-macam. Arep bangun omah, dihitung sik buka kitab suci jenenge primbon. Pak, bulannya apik ki nek mestine bangun iki pas bengi jam 1 bengi dina Jumat kliwon. Nah umpamane Rasulullah nggak pernah mengajarin seperti ini, buka-buka primbon segala macam. Bid'ah. Warung nikahan, wah kayak ngadep ngulon main kono kae sing ngadep ngetan ya ora pas sing kasing. Wah, iki bid'ah.
Ini kan primbon, Rasul nggak pernah ngajaran itu. Nikah aja. Selama datang seorang pemuda yang baik akhlaknya, baik agamanya, terima. Wa illa takun fitnah. Kalau tidak nanti jadi fitnah di muka bumi. Akhirnya karena ora cocok petone, ora cocok umai, macam-macamnya ditolak, akhirnya anak ngambek bunuh diri. Umpamane untuk nyeleweng jur pacaran. Nah, ya kan? Nah, ini bid'ah jelas ini. Tapi sesuatu yang ada dasarnya hukumnya, wah halal bihalal api koyo ngene jregeng semangat ibadah yang apa kok jadi kata bid'ah kan enggak. Dalam hal muamalat dulu nggak ada yang namanya Rasulullah naik pesawat. Nah, saya naik pesawat, enggak ada masalah. Itu bukan bid'ah. Kalau kita katakan itu bid'ah, Rasul dulu naik kuda, kita harus naik kuda. Oh, repot. Itu sunnah Rasul. Ya benar-benar sunnah Rasul. Maka kita harus pandai-pandai memilah sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada yang namanya sunnah terkait dengan sesuatu yang memang kita dianjurkan untuk meniru. Sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, itu dianjurkan kita untuk niru. Tapi ada sunnah itu yang kita itu tidak perlu meniru. Kok bisa ya sunnah itu nggak boleh meniru? Oh no. Jadi tidak semua sunnah itu kita harus lakukan. Rasulullah menikah 9 istri. Wah, berpulang sekon gini karena ingin ngikuti sunnah Rasulullah SAW, kepala sekolah langsung nyusul. Ini agak muncul sombong. Nah, ini kita dibatasi menjadi 4, kan gitu. Itu sunnah Rasul, tapi tidak semua yang dilakukan Rasul itu layak untuk diikuti. Ada namanya khususiyat, hal-hal yang khusus untuk Rasulullah SAW. Ada yang namanya sunnah Rasul itu sifatnya tradisi. Yang saya sampaikan tadi, kayak umpamanya pakai jubah. Pakai jubah itu tradisi Arab. Ya Rasulullah pakai jubah, berarti kita sunnah. Yang itu tradisi. Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Maka kita juga harus pakai jubah. Ya monggo mau pakai jubah, tapi sekali tidak, jangan dianggap nggak nyunah. Kalau tradisinya orang Indonesia pakai sarung, pakai peci, pakai batik. Contoh lain sunnah Rasul. Rasul itu kalau makan oh iya. 10 menit. Rasul itu kalau makan itu pakai 3 jari. Biasa dimakan kurma 3 jari. Mbok makan bakso, makan bubur 3 jari itu monyo. Ya. Jadi kita harus milah-milah sunnah Rasul itu. Tidak semua yang dilakukan Rasul itu kita ikuti. Karena ada yang namanya sunnah itu tradisi. Rasul itu menjadi qadhi, menjadi hakim. Jadi ada persoalan, udah kalau ada persoalan saya memutuskan, gampang, selesai. Oh enggak, harus ke kantor kehakiman, ke kantor pengadilan. Karena posisi Rasul ketika memecahkan persoalan, posisinya sebagai qadhi. Rasul menjadi jenderal perang Badar, perang Uhud. Jadi kita mau kalau perang pengen jadi jenderal itu, ya iso. Karena posisi beliau sunnah Rasul juga, tapi posisi beliau memang sebagai jenderal. Maka ketika kita ingin mengikuti sunnah Rasul, ingin jadi jenderal ya ke TNI ya gitu. Ingin jadi dokter ya boleh. Dulu namanya Rufaidah. Rufaidah ini sahabat perempuan, kerjanya dokter, terutama kalau perang selalu dibawa di medan perang untuk mengobati orang yang sakit. Maka jadi dokter juga sunnah Rasulullah SAW. Baik, karena sekiranya ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 7 menitan lah. Sekiranya ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Nek mau sentakan berarti paham kabeh tak tutup. Ya. Baik, karena sudah itu juga jalan uang itu yang berapa dia pernah. Ja'alan Allah, semoga Allah menjadikan kita minal aitin dari ain. Antin apa yang bingung? Minal aitin dari aitin itu apa ya? Kalau ada ya'udu itu artinya kembali. Iya, itu kalimat Indonesia sing di Arabi. Ini orang Arab orang nono. Bahasa Indonesia yang di Arabi. Kalau ada ya'udu itu artinya kembali. Kalau Aid itu artinya pesta. Makanya namanya Idul Fitri, namanya artinya pesta makan. Jadi Idul Fitri banyak makanan kipas. Iya serius. Makanya ada namanya zakat fitrah, zakat makan.
Makanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau zakat fitrah harus pakai makanan pokok, namanya juga zakat makan. Karena kalau pakai duit orang tuh nggak akan makan duit. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, orang pokok pakai uang toh nanti juga akan dibelikan maka. Makanya kewajiban zakat fitri itu pas mulai awal Syawal terbenamnya matahari dan dibagi sebelum sholat Id supaya orang-orang miskin bisa makan. Kemudian sholat Idul Fitri hari raya makan, makanya diharamkan orang berpuasa karena ini lagi pesta makan. Itu pesta artinya. Idul Fitri pesta makan. Makanya jangan disalahkan wah itu makanan sakai mau dibeli. Ya, itu kan pesta makan. Artinya bukan kembali suci. Kembali suci ke sekongen di mana? Aid, kalau kembali itu ada yaud, bukan aid. Kalau aid itu pesta, kalau audah itu kembali. Kalau suci itu al-fitrah, bukan al-fitru. Fitrah, fitrah itu bisa suci, bisa apa? Bisa fitrah manusia. Tapi al-fitri makan. Makanya Rasul mengatakan sumul li waqtiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal, waftiru, ifturu, afaro yaftiru, dan makanlah karena melihat hilal. Maksudnya makan bulan Idul Fitri. Nah, iftar. Makanya ada namanya iftar itu untuk makan. Kalau orang Arab, iftar itu untuk makan pagi itu namanya iftar sarapan. Nah, Ramadan pas buka puasa namanya iftar. Untuk apa? Makan. Idul Fitri hari raya makan. Makanya buat opor. Ya, ada lagi? Puasa Syawal 6 hari ya. Itu apa harus sudah hari pertama kemudian ambil turut atau boleh dikurangkan atau diingatkan dengan profesional quiz puasa penting gimana? Puasa Syawal ini terjadi khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah puasa Syawal. Mazhab Maliki mengatakan makruh. Wah, aneh ya? Makruh. Jadi kalau ada yang nanti kok teriak-teriak enggak puasa mesti makruh, berarti ikut mazhab Maliki. Padahal malas poso. Nah, jadi sunnah itu apa sama Ramadan atau sitam Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian kata-kata tsumma atba'ahu Syawal. Kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal. Ini juga khilaf antar ulama. Karena ada kata-kata atba'ahu, ada yang berpendapat harus mulai tanggal 2 selesai tanggal 7, makanya tanggal 7 nanti ada hari raya ketupat. Nah, jadi ikutin kata-kata atba'ahu. Tapi ada yang mengatakan terserah, yang penting masih bulan Syawal, mau diselang-seling, mau di ini juga apa-apa. Bagaimana kalau dilanjut dengan kodok? Yang ibu-ibu punya selama Ramadan umpamanya tanggal merahnya seminggu atau 6 hari tanggal merahnya, juara puasa Syawal tak gabung iso ora. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i ya, boleh digabung dengan syarat niat bismillah, malamnya waktu mau sahur bismillahirrahmanirrahim saya niat poso kodok. Kodoknya dulu nyambi Syawal boleh. Asik lah itu loro. Tapi jangan dibalik, saya niat puasa Syawal plus kodok nggak sah, itu hanya dapat sunnah Syawal. Jangan dibalik. Bismillah niat ingsun poso kodok plus nyambi Syawal. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Tapi kalau menurut Muhammadiyah, yang Muhammadiyah tidak boleh, karena Syawal itu sunnah, kodok itu wajib. Kodok sama sunnah nggak bisa digabung. Kalau mazhab Syafi'i justru karena si Syawal itu sunnah, makanya kodok itu yang wajib, sunnah bisa nempel. Karena dianggap hampir sejenis. Sama seperti orang masuk masjid, waktunya sempit, mau sholat qobliyah, mau sholat tahiyatul masjid, tapi waktunya udah nggak sempat. Bismillah saya niat sholat tahiyatul masjid double qobliyah boleh. Ada yang lain? Monggo. Sekarang ini ada apa ya? Tadi kan disampaikan membagikan terakhir sebelum menjalankan sholat.
Nah, saya masih komentar terkait yang di hari sebelumnya itu sudah berbagi yang jadi mau dijelaskan komentar saya. Oke, untuk pembagian itu batas maksimal sebelum Id itu ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi apakah boleh dibagikan sebelum itu? Boleh. Namanya Sabtu Id atau Jumat Id dibagikannya seminggu sebelumnya boleh. Nah, tapi sekiranya mau mendekati juga nggak apa-apa. Kalau sekarang kan kita mikirnya daripada dibagikan nanti malam Id repot, belum lagi nanti orang panitianya apa ya, itu nggak ada masalah. Terus apakah boleh membagikan setelah sholat Id? Kalau mazhab Syafi'i tidak diperkenankan, sebagian mazhab Hanafi membolehkan. Oh, ngono iya. Bahkan sebagian mazhab Hanafi mengatakan, andai pun mau dikumpulkan dibagi sedikit-sedikit, ini tak bagi bulan ini, yang sebagian lagi bulan depan. Soalnya zakat fitrah kan dilalai kok wakai raumuk numpuk. Sementara di sini orang miskin cuma 3 orang. Kalau saya kasih sekarang, wah malah bingung. Cicil bulan ini sekian, bulan depan sekian, sampai sebelum tahun depan, sebelum Ramadan depan baru habis. Sebagian mazhab Hanafi membolehkan. Nek mazhab Syafi'i enggak itu. Pikir nanti kalau ada yang berpendapat demikian jangan heran, dan Muhammadiyah termasuk yang berpendapat demikian. Ada yang lain? Mohon yang di belakang jangan orangnya sendiri ya yang di belakang. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dan insyaallah yang datang di sini semuanya mudah-mudahan semuanya dihalalkan segala dosa dan kesalahan. Amin. Mudah-mudahan yang selama ini mengajar ilmunya bermanfaat, yang tafa bihi mendapatkan pahala yang selalu mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan yang kumpul di sini diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan halalan thayyiban barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashshana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.